Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat ya? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Nah, aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, judul harian saya pada hari Sabtu tanggal 6 November ini adalah Kere Unye. Bacaan diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, menurut Aristoteles, manusia adalah animal rasionalis, binatang yang berpikir. Semakin banyak menggunakan pikirannya, semakin manusia terbedakan dari binatang. Dan sebaliknya, semakin tidak menggunakan pikirannya, semakin dekatlah manusia dengan binatang. Demikianlah dalam perkembangan manusia makin jauh meninggalkan saudara-saudara binatangnya karena mengalami evolusi penggunaan pikiran yang dalam bahasa Injil tadi disebut dengan kecerdikannya. Hal itu dikatakan Yesus bukan untuk memuji kelicikannya, tetapi untuk memuji kecerdikannya. Kecerdikan itu berasal dari penggunaan otaknya. Dalam menggunakan kecerdikannya, manusia mengalami evolusi yang nampak dalam mempertahankan hidupnya sendiri dan spesiesnya. Sekurang-kurangnya ada 3 tahapan evolutif. Tahap pertama adalah berburu. Pada awalnya ketika binatang dan manusia menjadi penduduk hutan, manusia mempertahankan hidupnya dengan berburu seperti binatang lain. Manusia mencari makanan dan juga mencari tumbuh-tumbuhan dan juga mencari hewan di hutan. Namun dengan kecerdikannya, manusia mampu menciptakan alat dan strategi sehingga menghasilkan banyak buruan. Tidak hanya itu, manusia bisa menyimpan bahan makanan untuk hari esok yang disebut menabung. Tahap kedua adalah tahap bertani dan berternak. Menyadari tidak selamanya bisa bergantung pada kemurahan alam, maka manusia menggunakan kecerdikannya
untuk bertani dan berternak. Sementara saudara-saudara binatang masih berburu. Manusia makin melepaskan diri dari ketergantungan pada alam, maka bertani dan berternak itu lebih banyak menggunakan kecerdikannya. Tahap berikutnya adalah berproduksi dan berniaga. Pada tahap ini manusia sudah mampu menggunakan kecerdikannya lebih rumit. Manusia mampu menciptakan nilai tukar yang disebut uang. Manusia kemudian mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan barang dengan kualitas bagus dan jumlah yang besar. Manusia juga perlu memiliki kecerdasan untuk menarik pelanggan, bekerja sama dengan pihak lain, mengatur strategi keuangan, dan seterusnya. Bahkan penjual jasa pun yang sudah berevolusi baik, dia pasti akan menggunakan kecerdikannya bagaimana menjual kemampuannya untuk bisa disumbangkan pada orang lain yang akhirnya memberikan penghasilan baginya. Itulah tenaga kerja yang cerdik. Ada dua kata yang menarik dalam Injil, yaitu mengemis dan bertindak cerdik. Romo Mangunwijaya Swargi amat membedakan antara orang miskin dan pengemis. Orang miskin adalah orang yang kurang beruntung. Suatu saat mereka tidak lagi miskin jika mereka tidak malas bekerja dan tidak malas menggunakan otak. Jika kesempatan datang, mereka akan mengubah nasibnya. Sedangkan pengemis adalah orang yang malas menggunakan otak, malas menggunakan kekuatan bekerjanya, masih suasana berburu seperti hutan, dan menggantungkan belas kasihan orang lain. Saudara-saudara, jika mereka mampu menggunakan otaknya secara maksimal dan mau bekerja, saya kira mereka bukan lagi menjadi orang-orang kere. Disebut kere karena tidak menggunakan kemampuannya secara profesional dan hanya menggantungkan hidupnya dari pihak luar. Nah, inilah parahnya. Jika dia sudah pas miskin, masih kere. Jenis ini disebut kere unyek. Sudah miskin, masih terbelakang. Saudara-saudara, semoga renungan ini mendorong Anda untuk lebih rajin menggunakan otaknya, lebih rajin berpikir, lebih rajin bekerja, sehingga lebih cerdik untuk terhindar dari sebutan kere unyek. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.